bersama saya Eki Tajul Arifin, Sarjana Sosial Islam, salah satu peserta dari Penyuluh Award dari Kabupaten Wonogiri bidang peningkatan literasi Al-Quran. Pada kesempatan kali ini akan kami sampaikan makalah kami tentang tilawati bersemi di Wonogiri, sebuah pengkajian pengelolaan kegiatan kepenyuluhan peningkatan literasi Al-Quran yang menggunakan metode tilawati pada majelis taklim di Kabupaten Wonogiri. Ada dua buah pertanyaan besar yang melandasi dari makalah ini, yaitu yang pertama, bagaimana problematika kegiatan kepenyuluhan di Kabupaten Wonogiri. Kemudian yang kedua, bagaimana pengelolaan kegiatan kepenyuluhan peningkatan literasi Al-Quran menggunakan metode tilawati pada majelis taklim di Kabupaten Wonogiri. Problematika kegiatan kepenyuluhan ada dua hal, yaitu yang pertama problematika internal, kemudian yang kedua problematika eksternal. Langkah penyuluh dalam menghadapi problematika yang ada, yang pertama dalam menghadapi problematika internal tentu saja dengan pengembangan diri. Setiap penyuluh termasuk kami, termasuk saya harus senantiasa mau belajar, mau mencoba sesuatu yang baru sehingga betul-betul kita bisa menghadapi masyarakat dalam melaksanakan tugas kepenyuluhan. Dan kemudian yang kedua, menjadi sebuah pilihan yang enak bagi penyuluh itu sendiri. Al-Quran merupakan kitab suci bagi pemeluk agama Islam dan ini menjadi sebuah kewajiban bagi masyarakat untuk dapat membaca Al-Quran. Terlebih lagi ini merupakan hal dasar yang tentu saja seorang penyuluh pasti mempunyai kemampuan untuk bisa membaca Al-Quran, walaupun mungkin pembenaran ada tetapi tidak begitu banyak. Kemudian yang ketiga dengan menggunakan metode tilawati. Metode tilawati merupakan sebuah metode belajar Al-Quran yang mudah dan menyenangkan. Dalam pembelajarannya menggunakan nada ros, datar, naik, turun, yang mana dari nada ros ini, pembelajaran metode ini ternyata begitu banyak dicintai oleh para masyarakat. Banyak masyarakat yang jatuh cinta sehingga ini memudahkan kami dalam membentuk majelis taklim pembelajaran Al-Quran. Apa yang kita lakukan untuk peningkatan literasi Al-Quran pada majelis taklim di Kabupaten Wonogiri? Ini saya ambil dari studi kasus di Kecamatan Slogoimo yang telah kita laksanakan. Yang pertama adalah memberikan wawasan kepada masyarakat tentang pentingnya belajar membaca Al-Quran. Ini harus kita sampaikan, karena bagaimanapun ini landasan pokok agar masyarakat mau belajar membaca Al-Quran. Kita lakukan sosialisasi kepada masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan instansi pemerintah. Semua kena, semua bisa belajar Al-Quran. Kemudian untuk menjaga standar dari membaca Al-Quran dengan metode tilawati ini, kita juga mengadakan diklat standarisasi guru Al-Quran metode tilawati sebagai sarana peningkatan kualitas baca Al-Quran. Ini terbukti di Kabupaten Wonogiri ketika kami mengadakan diklat yang bekerja sama dengan Pesantren Nurul Farah Surabaya. Dari 100 peserta terkadang belum ada yang syahadah. Nah ini terus kita lakukan, kita laksanakan menjadi tolak ukur bahwa ternyata masih banyak kekurangan yang harus kita tambah. Masih banyak sesuatu hal ilmu yang baru yang ternyata kita belum bisa menguasainya. Kemudian setelah mengadakan diklat, tentu saja tidak lepas begitu saja kita melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap guru ngaji ataupun penyuluh agama Islam yang telah melakukan diklat ini. Kebetulan kami sebagai Ketua Tilawati Cabang Wonogiri yang telah melakukan kegiatan diklat bukan hanya di Kecamatan Purwantoro, Kecamatan Slogoimo, tapi alhamdulillah sudah melaksanakan hampir seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Wonogiri. Sehingga tindak lanjut dari diklat, kita melakukan pembinaan dan pendampingan supaya kita betul-betul bisa melaksanakan metode ini dengan benar.
Kemudian pengelolaan kegiatan penyuluhan melalui metode tilawati kita lakukan pertama dengan memperkuat kelembagaan tilawati. Ternyata setelah kita terjun ke masyarakat, mengenalkan belajar Al-Quran dengan menggunakan metode tilawati ini, begitu banyak disambut dengan antusias oleh masyarakat. Ibaratnya kita mau membentuk majelis taklim baca Al-Quran itu dengan sangat mudah sekali, dan melakukan pendidikan dan pelatihan bagi guru ngaji maupun penyuluh agama Islam yang mana nantinya diharapkan bisa terjun ke masyarakat mengajarkan untuk membaca Al-Quran ini. Kita membentuk selapanan pengajian tilawati karena ini sebagai sarana kita untuk komunikasi, informasi, dan motivasi. Kita menanamkan nilai moderasi, menanamkan ibadah sosial, pemberdayaan masyarakat, bahkan sertifikat halal kemarin, alhamdulillah kami telah membagikan kurang lebih 100 sertifikat halal bagi jamaah tilawati ekonomi produktif atau Jatikoro. Pengajian ini kita juga melibatkan elemen Kementerian Agama. Saat ini kegiatan pembinaan majelis taklim tetap berjalan. Walaupun mereka telah wisuda, tapi tetap dilakukan pendampingan pembacaan Al-Quran dengan didampingi guru. Alhamdulillah atas kepercayaan dari masyarakat, kita menerima amanah berupa tanah wakaf yang kita jadikan Padepokan Tilawati Wonogiri. Yang mana Padepokan ini kita jadikan sebagai kantor Yayasan Nurul Falah Wonogiri, kantor pusat Tilawati Center Wonogiri, kemudian tempat guru ngaji, majelis taklim al-istiqomah, rumah tahfidz Al-Quran, ya, rumah kreatif dan training center, kegiatan pengajian yang ada di Padepokan Tilawati, selapanan, ya, Jumat Legi biasanya, merupakan sarana penerapan moderasi agama, cinta NKRI, ini kita terapkan pada jamaah. Setiap kegiatan pengajian, kita melantunkan lagu Indonesia Raya sebagai penyemangat cinta NKRI, kegiatan sosial yang didukung oleh jamaah. Alhamdulillah ini kita bisa membantu sesama korban bencana waktu itu Ciganjur, 19.714.000. Program Jatikoro, jamaah tilawati ekonomi produktif, mempertemukan antara penjual dan jamaah dan pembeli, yo ngaji yo jajan.